Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada channel yang sama, JSNH Channel ya. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang apa mahabbah umum, ijazah, zikir dan doa. Oh sebentar, ini headline-nya mahabbah khusus. Sebentar kita perbaiki dulu. Ijazah zikir mahabbah umum. Begitu. Coba lihat. Baik, sudah kita perbaiki. Lalu kita mulai. Sebelum kita mulai kita baca doa sebelum tolaah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sabati rasulillahi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi wa kaifa unajik. Ya Rahman Rahimin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibdhal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya Rahman Rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil wahm wa afsah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazain ilmik ya Rahman Rahimin. Allahumma zidna ilman wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minna wasyaraf ala kulli hal wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tentang mahabbah umum. Jadi baik, kita mulai deskripsinya. Barang siapa yang bermaksud agar dirinya disayangi dan dicintai oleh orang banyak serta berbagai kalangan. Soalnya ada kalanya hanya beberapa kalangan aja yang mencintai, begitu. Nah, jika bermaksud agar dirinya disayangi dan dicintai oleh orang banyak serta berbagai kalangan dengan niat agar mempermudah dalam interaksi
dan saling menolong dalam kebaikan. Begitu, karena wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ya, wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, begitu. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan ini, dalam interaksi ini harusnya. Ini pivot ini. Baik, kemudian maka lakukanlah kaifiat berikut di bawah ini, begitu. Jadi pertama, bacalah zikir berikut di bawah ini setiap malam sebelum tidur, dan langkah lebih baiknya diamalkan setiap ba'da salat fardu. Nah, nanti sangat berbeda ya kalau diamalkan setiap hari sebelum tidur sekali dan diamalkan setiap pada salat fardu. Nanti bilangannya diatur. Bisa jelaskan berikutnya. Ini dia ayatnya, sebentar. Pertama, yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyadda hubba lillah zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril. Sebentar, ini ada iya-nya di sini masuk. Mukong tarot ini 70 kali atau 41 kali atau 7 kali. Jadi nanti kalau diamalkan setiap pada fardu ini pakai bilangan 7 kali saja gitu. Nah, jika setiap pagi dan sore atau maghrib dan subuh 41 kali. Tapi ketika sebelum tidur, jadi setiap malam sekali, ini dia bilangannya 70 ya. Ya, lalu yang kedua, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitus la'a ala aini. Nah, ini 100 ini 100 baik itu salat fardu atau salat apa sebelum malam, sebelum tidur.
saya kasih syakal yuhibbu nahum. Lalu kahubbillahi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarat muqantarah. Itu 7 kali kalau setelah pada sholat fardu, 41 kali jika diamalkan sore dan pagi atau subuh dan maghrib, 70 kali kalau sebelum tidur. Lalu ini wa'aroko itu alaika mahabbatan minni walitus na'a ala aini. Nah, ini 100 kali begitu. Lalu jika mau disertakan doa, kita kasih doa di sini. Kalau tidak memakai doa, cukup niat saja. Karena insya Allah yang mengamalkan ayat ini yuhibbunahum kahubbillah, Allah anugerahi dicintai oleh kaum perempuan dan anak-anak, tua muda, terus juga perusahaan, berikan anugerah perusahaan, terus peternakan juga, usaha-usaha dan apa yang menghiasi dunia. Itu insya Allah akan cenderung kepada kita untuk mendekati kita. Entah itu perusahaan, kita belum punya perusahaan, tapi karena di sini niatnya adalah untuk pengasihan atau dicintai dan disayangi, maka efeknya cukup itu. Tapi jika diniatkan untuk agar kita dianugerahi perempuan, entah itu mohon maaf, entah itu perempuan untuk berpoligami atau untuk agar punya murid itu kita dicintai oleh murid, kita dicintai oleh pekerja, pegawai, kita juga berikan anugerah perusahaan, juga peternakan, juga beberapa aktivitas yang menghasilkan finansial begitu. Silakan diniatkan seperti itu. Tapi karena kita sedang membahas tentang mahabbah umum atau pengasihan untuk semua orang, maka ini efeknya hanya untuk pengasihan. Jadi di sini silakan kalau memang Anda punya niat untuk dianugerahi istri, dianugerahi anak yang banyak, dianugerahi pegawai yang banyak, dianugerahi juga pekerja yang banyak, kemudian dianugerahi pengikut yang banyak, dianugerahi simpatisan atau
apa ya, anggota-anggota seperti itulah mungkin ya, atau pasien atau santri atau siswa pengen dianugerahi seperti yang banyak, maka amalkanlah ini. Dan kalaupun Anda punya niat ingin dianugerahi perusahaan, dianugerahi peternakan, dianugerahi berbagai aktivitas yang menghasilkan finansial, silahkan amalkanlah ayat ini, yuhibbunahum kahbillah, begitu, karena ini sangat bermanfaat untuk memohon dianugerahi istri, anak, karyawan, kemudian pekerja, pembantu dan lain-lain, tidak kadang dicintai. Dan kalaupun kita belum punya, akan Allah anugerahkan. Termasuk kita juga memohon untuk dianugerahi perusahaan atau peternakan atau yang lainnya, begitu. Kemudian wa'alaka itu alaika mahabbatan minni walitusna ala, ini cukup 100. Jika memang hendak ditambah dengan doa, silakan di sini nanti saya ijazahkan pula doanya. Kalau memang tidak, cukup zikiran yang tadi, begitu. Karena kan dasarnya biasanya tuh manusia ingin sesuatu yang lebih, maka ketika kasih zikiran seperti ini, aduh, ada doanya enggak, seperti itu. Tapi ada kalanya juga orang diberikan wirid atau zikir, melihatnya juga sudah malas. Hal itu bukan karena kebutuhannya, itu tidak ada kaitannya, jadi itu manusiawi. Di sini sebagai pilihan aja, tidak juga ditekankan ya. Baik, saya mulai. Allahumma ya Allah, ini 3 kali. Ya Rabb, kemudian ya Rahman, kemudian ya Rahim, dan lalu ya Baduh, kemudian ya Wadud, kemudian A'lantu, Sirril Mahabbah wal Mawaddah fi qulubin nasi ajma'in wa ahlil asrar. Kemudian wa antal ladzi Masya Allah, saya lupa tuh, sebentar. Akmaltu zawatu talibin binuril anwar wa tajlaitu bil izzid daim. Kemudian wa nurul qaim adal akwan wa azhir tul insan kemudian wa khalaq bil ashbah kemudian wa alaftu bainaha wa bainal arwah. Nah, ini udah mulai masuki ke ruhnya ini, untuk mencintai. As'aluk bisiri
Saryani atau Suryan, lalu Uddika fi qulubi anbiyaik sebentar liyaik antarabiyah mahabbati mawaddati fi qulubin nisa'i warijal. Ini mungkin sebaiknya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, mohon diniatkan dengan sebaik-baiknya. Fi qulubin nasi warijal jami'an, begitu. Kama alqaitu wahyu ala qalbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi amal yakin malukhin malakhiyin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian ya. Coba kita kasih syakal. Allahumma ya Allah. Nah, ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian ya Rabb. Ini juga sama 3 kali. Kemudian ya Rahmanu, ini juga sama 3 kali. Lalu ya Rahim pun sama 3 kali. Lalu ya Baduh, ini biasanya suka digunakan untuk pengasihan rokok ya, jadi dikepulkan ya. Lafalnya dulu orang tua dulu memberikan ijazah ya Baduh la ilaha illallah, pakai bismillah ya, pakai basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya Baduh la ilaha illallah, bismillah ya Baduh. 21 kali itu sambil dilihat baru dikepulkan rokoknya itu gitu. Kemudian di sini oh ya Wadud tuh 3 kali pun atau juga. Lalu a'lantu sirrul mahabbah wal mawaddah fi qulubi bin nasi ajma'in. Ini karena doa ya, jadi tidak, kalau tajwidnya tidak kena pun ini tidak
berdampak kepada dosa. Lain dengan ayat, begitu. Dan dengan ayat nanti kalau seandainya pun kita memang tidak terbiasa dengan tajwid, kita sudah belajar bertahun-tahun, tajwid itu tidak dapat di lisannya, atau katakanlah Allah tidak menganugerahkan fasihat pada lisannya, maka itu tidak mengapa, itu diampuni, karena kemampuan yang diterima dari Allah hanya seperti itu. Namun jika memang kondisinya tidak mampu dan dia meninggalkan ikhtiar belajar, itu yang berdosa. Jadi berdosa di ikhtiarnya, bukan pada pembacaan tajwidnya yang tidak mampu, begitu. Jadi kalau ketidakmampuan dia mentajwidkan kalimat, dia bisa dikifarati dengan belajar. Ketika pun dia dalam tahap belajar itu dia tidak mampu, dalam beberapa tahun dia tidak bisa makhraj hurufnya tidak dapat, itu diampuni karena sudah ada kifarat dari ikhtiar. Namun sebaliknya jika melafalkan tajwid dia tidak mampu dan dia meninggalkan ikhtiar belajarnya terhadap tajwid, maka dia berdosa. Jadi berdosanya bukan karena tajwidnya, tapi karena meninggalkan ikhtiarnya. Kecuali dia memang mampu melakukan tajwid kemudian dia tidak melakukan tajwid, nah itu sudah jelas dosanya dari melakukan tajwidnya itu, karena dia tidak melakukannya padahal dia mampu. Nah, itu biasa dalam hukum seperti itu. Sama seperti kita mampu untuk berangkat haji, harta kita banyak tapi kita tidak melakukan, maka berdosa. Nah, lain halnya orang yang tidak mampu, begitu. Sama seperti saya mampu sholat, saya meninggalkan, ya ketidakmampuan dan saya tahu dan saya mengerti, dan itu karena itu berdosa. Begitu. Lain halnya kalau memang dia tidak mampu, dia tidak mengerti sholat, dia meninggalkan sholat, maka dia berdosa tidak belajarnya, karena ketidaksolatannya itu ada elat atau ada alasan dia tidak mampu, atau dia tidak bisa, atau dia tidak mengerti, karena ibadah yang dilakukan tanpa mengerti atau tanpa ilmu adalah sia-sia. Demikian, begitu. Jadi ekuivalen atau perbandingan dari hukum tajwid pembacaan ini dengan hukum membaca doa ini seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti tolong kalau memang ragu dengan hal itu tanyakan kepada ahli-ahlinya. Kami hanya dari sudut pandang kami dan yang kami ketahui seperti itu, begitu. Kemudian lanjut, wa halil asrar, itu balik ya, wa halil asrar. Kemudian wa ansar ladhi sebentar ya, wa ansar ladhi akmaltu ya. Maaf, anta ladhi akmalat lawatub walibin. Kemudian binuril anwar, lalu wataj lait
izzi daim wa nurul qaim wa nurul qaim wa ala al-akwan wa al-akwan wa azhirul insan insan wa khalaq wa khalaqat al-ashbah al-laf ta bainaha wa bainal arwah, kemudian as'alu bisirri sirian wudik qulubi biyaik wa au sebenarnya seperti ini sebetulnya ini. Nah jamak ya, antulqiya mahabbati wa mawaddati fi qulubin nisa'i wa rijali jami'an. Kemudian kama araqaitu wahyu ala qalbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi amalikhin. Nah, ini bahasa Syrian ini. Malukhin, malkhiyin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, seperti itu. Nah, kita talqin ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb ya Rabb ya Rabb
Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Badu, Ya Badu, Ya Badu, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Alan Tusirul Mahabbah wal Mawaddah fi qulubin nasi ajma'in wa halil asrar ansar alladhi akmalat zawatul talibin binuril anwar wa tajlaita bin izid daima nurul qa'im ala lakwan asiratal inwishan wa khalaqatul ashbah wa khalaqatul ashbah wa lafta bainaha wa bainal arwas al-qisri Siriyani wuddika fi qulubi anbiyaik wa awliyaik anzurka mahabbati wa mawaddati fi qulubi nisa'i wa rijal jami'a kama alqaitul wahyu ala qalbi nabiyyik sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi amali khain marukhin malkhin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Demikian, jika hendak ditambahkan lagi agar lebih tertuju kepada kita, maka boleh ditutup dengan falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Sebentar, malakun karim. Nah, ini dibaca 3 kali. Jadi doa ini sekali, ini 3 kali. Begitu. Baik, saya kasih syarat. Ini doa ayat ini aja ya. Ini surah Yusuf ini. Jadi insya Allah ketika melihat kita itu akan bersinar dan akan terkagum-kagum. Aidi ya hunna waqbadna hasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Nah, demikian. Nah, jadi seperti itu. Saat kita ulang lagi, ini maha umum. Barang siapa yang bermaksud agar dirinya disayangi dan dicintai oleh orang banyak serta oleh berbagai kalangan, dengan niat agar mempermudah dalam interaksi dan saling menolong, saling tolong, ini menolong dalam hal kebaikan atau di atas jalan agama. Tolong saya wasiatkan ini untuk tidak dipakai dalam hal munkarat ya, karena setiap tindakan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Begitu. Jadi saya akan berlepas tangan jika berbuat hal ini, kaifiat ini, jasa ini dipergunakan dalam hal munkarat begitu. Tapi insya Allah saya yakin ikhwan akhwat saudara kita tidak mungkin akan melakukan hal-hal seperti itu, tindakan seperti itu. Lalu maka lakukanlah kaifiat berikut di bawah ini. Pertama, bacalah zikir berikutnya setiap malam sebelum tidur. Langkah baiknya diamalkan setiap pada fardu. Yahibul muqabillah walladzina amanu asyaddu hubbillah zuyyina linnasi wasyahwati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarat. Ini 70 kali ketika setiap malam, 41 kali ketika dibaca. Hendak antara
pagi dan sore atau subuh, setelah subuh dan setelah maghrib, atau dibaca 7 kali adalah surat fardu. Kemudian mau gitu alaikum ahbatan mini uletusna ala ini 100. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Badu ya Badu ya Badu ya Wadud ya Wadud ya Wadud ala tusirul mahbah wal mawada fi qulbin nas ajma'in wa ahlul asrar anta al-laja'a wa tawatu talib nurin wa tajala ya tabil isdaim wa nur qaim al-quwan azrul nishan wa adratul insan khalaqul ashbah wa la tubaini wa bainal arwasuluk bisri-sriyan wa dika fi kulli anbiya'i wa alika amdul mahabbati wa man fi kulli nisa wa rijal jami'an kamar kamar billahi ala qalbi nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi aqin amal khair bi haqqi amal khair wa khair wa khair wa la hawla wa la quwwata illa billah fa al-mawla akbar wa qatana aydihuna wa la shay'a illa ma hada bashan hada ila lakum karim fa al-mawla akbar wa qatana aydihuna wa la shay'a illa ma hada bashan hada lakum karim fa al-mawla akbar wa qatana aydihuna wa la shay'a illa ma hada bashan hada lakum karim. Demikian. Nah, itu sudah saya talkin sebagai syarat sempurnanya ijazah ya. Insya Allah nanti Allah akan menganugerahkan, dicintai, disayangi, baik itu perempuan atau laki-laki, baik itu anak-anak, dan dianugerahkan banyak anak dan banyak karyawan, banyak pembantu, banyak pekerja, siswa atau santri atau pasien atau simpatisan atau pengikut, serta beberapa perusahaan serta beberapa peternakan seperti itu. Kalau memang niatnya seperti itu, silahkan diamalkan mulai 7 kali dulu. Setelah lama 7 kali, dawam minimal seminggu, baru naik ke 41. Setelah 41 kali minimal seminggu, naik ke 70. Setelah 70 dilakukan selama seminggu atau 2 minggu lamanya atau 1 bulan lamanya, barulah naik pada 100. Jadi bertahap gitu, jadi tidak langsung bilangannya tinggi. Karena hakikatnya ketika kita berzikir itu, kita akan memasuki ruang alam rohani yang ada terminal-terminalnya, dan terminal itu biasanya ditandai dalam zahir pikiran kita adalah bilangan. Makanya timbullah bilangan-bilangan tertentu begitu. Adapun ada beberapa bilangan yang diperuntukkan untuk zikir, seperti contoh 786. Bilangan itu disandarkan kepada jumlah bismillah. Jadi bismillah, ba-nya itu 2, kemudian sinnya 60 jadi 62, lalu ditambah mimnya 40, jadi 102 ya. Kemudian alif 1, lam 30, 2 kali 30 artinya 60, hanya 5. Kemudian alifnya 1, lamnya 30, khoroknya 200, kemudian haknya 8, lalu mimnya 40, nunnya 50, lalu alifnya 1, lamnya 30, khoroknya adalah 200, haknya itu 8, ya-nya 10, kemudian mim 40, jadi dijumlah menjadi 786 begitu. Nah itu nanti insyaallah ada senggang waktu dan Allah menghendaki kita akan bahas tentang asrarul huruf atau rahasia huruf. Nanti akan terkait dengan nama rohani kita. Kita hitung nama kita, contoh seperti Fariduddin, fa-nya berapa, ra-nya berapa, ya-nya berapa, dal-nya berapa, alifnya berapa. Nanti jumlah nominalnya contoh 786, 700 itu jatuh kepada zal, 800-nya adalah 780 ya, 80-nya jatuh kepada fa, kemudian 6-nya jatuh kepada huruf waw. Nah, jadi kalau dijumlah kabirkan menjadi zafawa. Nanti kalau malaikat
ruhaninya, alawiyahnya adalah Dzafawail. Kalau malaikat yang safariyahnya adalah wafadatish, begitu. Nah, nanti ada di situ nama rohani disandar kepada Asmaul Husna. Nanti itu kita bahas di lain tema. Jadi demikian perjumpaan kita kali ini. Sebelum kita tutup, saya talqinkan ijazahnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajazani alaikum bihadzal awrad wa kayfiyah litaqarruban ila Allah wa yanfa'allahu ta'ala ala dhalik li ziyadati tawakkal ala Allah. Barakallahu ta'ala alaina wa alaikum fi kulli hal wa ni'mah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita tutup dengan doa ba'da mutola'ah. Allahumma inna nastaudanak ma qara'na wa ma katabna wa ma sami'na. Allahumma ya alim ya alim ya alim alimna min ilmik wa afhimna wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna tariq ilaik wa ahwinha alaina bi badlik wa lasbil basata mink wa laka innaka ala kulli qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kafaratul majalis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik, min ta'atika ma tubadliguna bi jannatika, wa min al-yaqin ma tuhawin mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa aj'alhu al-waritha minna wa aj'al tha'rana ala man zalamana wa ansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.